Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Nah, untuk kali ini, coba deh Anda bayangin, ada sebuah acara digadang-gadang jadi event paling megah, katanya bakal menaikkan kelas sebuah kota. Tiketnya nggak murah, pesertanya datang dari mana-mana, ada yang dari Jambi, Palembang, bahkan nyebrang pulau dari Jogja. Dan yang paling penting, ada nama besar yang jadi jaminan mutu. Acaranya itu SMM Goes to Bengkulu Fit Pasha SF, tanggal 18 Januari 2026. Kita kan dapat banyak banget sumber ya, ada video liputan panas dari lapangan, wawancara sana-sini, artikel berita. Nah, dari semua itu, kita mau bongkar habis-habisan. Gimana ceritanya acara impian ini bisa berakhir ampiar total? Misi kita yaitu membedah kronologi kegagalannya, cari tahu tanggung jawabnya di mana, dan pelajarannya apa yang bisa kita ambil. Oke, kita mulai telusuri kekacauan ini. Dan sudah tahu kepanitiaan nggak bakal datang, kita tetap statement di jam 1. Ketika jam 1 tank kita udah nggak datang lah. Siapapun orang suruhannya, kita nggak mau itu. Dan sebelum kita lanjut, ini penting banget. Kita harus garis bawahi dulu peran SMM atau Seduluran Murai Mania. Biar Anda ada gambaran, SMM di dunia kicau mania itu kayak bintang Michelin di dunia kuliner lah. Kehadiran nama mereka itu jaminan. Gitu, jadi waktu nama SMM ada di judul acara, itu bukan hiasan, itu magnet utamanya. Semacam polis asuransi kepercayaan buat peserta. Poin ini krusial banget dan bakal kita bahas terus. Betul, bobot nama SMM itu berat banget. Oh ya, dan soal Pasha SF di judul itu, perlu kita jelasin juga. SF itu kan singkatan dari single fighter. Istilah di komunitas ini buat perorangan atau tim kecil yang independen. Jadi, dari awal udah kelihatan kalau penyelenggara utamanya itu perorangan, Hadi Pasha, bukan organisasi besar gitu. Nah sekarang kita langsung ke hari H di Wahana Surya Bengkulu. Suasananya, kalau kita lihat dari video-video ya, awalnya tuh menjanjikan banget, penuh antusiasme. Ratusan orang udah kumpul, gantangan siap. Juri-juri elit dari SMM juga udah standby dari sebelum jam 10 pagi. Semuanya kelihatan sempurna. Iya, kelihatan sempurna, sampai akhirnya nggak lagi. Kejanggalan pertama itu pas jam terus jalan. Di brosur kan jadwalnya lomba mulai jam 11.30. Tapi ini udah lewat jam 11, udah mau jam setengah 12, acara sama sekali belum ada tanda-tanda mau mulai. Dan yang paling bikin resah, orang yang paling dicari, si penanggung jawab Hadi Pasha, batang hidungnya nggak kelihatan sama sekali. Kegelisahan mulai terasa banget di lapangan. Nah, ini adalah gejala klasik dari sebuah kegagalan manajemen acara yang fatal. Ketidakhadiran figur penanggung jawab di momen krusial itu menciptakan vakum informasi dan kepemimpinan. Di acara skala besar manapun, komunikasi dan kehadiran penyelenggara di hari H itu harga mati. Ketidakhadiran Hadi Pasha ini bukan masalah sepele, tapi ini jadi sumbu yang nyulut semua kekacauan setelahnya. Dan kegelisahan itu beneran terasa ya. Ada satu video itu nunjukin peserta dari Jambi, dia bilang, udah habis jutaan buat ongkos, sekarang cuma bisa duduk bengong, gak ada kepastian. Keresahan itu terekam jelas banget dari kutipan seorang peserta lokal, dia bilang, sampai jam 12 lewat belum mulai. Ini bukan hanya Bengkulu yang malu, seluruhnya malu. Harapan Bengkulu naik kelas itu langsung luntur. Tentu kepemimpinan itu dengan cepat banget berubah jadi kepanikan dan ketidakpercayaan. Mereka dibiarin nunggu berjam-jam tanpa ada satu orang pun yang bisa kasih jawaban. Ini resep sempurna buat bencana. Oke, jadi SMM lihat situasi ini makin gak bener kan? Akhirnya, perwakilan mereka di sana, Hak Novi dan Dwi Kamal, ambil sikap. Mereka kasih ultimatum, sampai jam 1 siang, pukul 13, kalau panitia atau Hadi Pasha nggak muncul juga, SMM bakal tarik diri. Dan bener aja, tepat jam 1 siang, Hadi Pasha tetap gaib. SMM pun resmi mengumumkan mereka menarik tim juri. Perlu dicatat nih, mereka bilangnya menarik diri, bukan membatalkan lomba. Nah, disinilah inti masalahnya meledak. Ketua SMM, Ko Apang, di video klarifikasinya ngejelasin sesuatu yang mungkin nggak banyak peserta tahu. Ternyata, ada beberapa model kerjasama dengan SMM. Ada yang SMM jadi penyelenggara penuh, tapi ada juga model kedua, kayak yang di Bengkulu ini, di mana SMM cuma meminjamkan juri. Artinya, yang punya hajat yang tanggung jawab penuh soal tiket, hadiah, dan semuanya itu ya Pasha SF.
Posisi SMM cuma vendor juri. Tunggu sebentar. Jadi SMM ini sistemnya bisa kayak franchise juri gitu? Emang ini umum ya? Soalnya kedengerannya berisiko banget. Pinjemin nama besar yang jadi jaminan, tapi kontrol acaranya di tangan orang lain. Pertanyaan bagus banget. Ya ini cukup umum, dan bisa aja berhasil kalau mitranya profesional dan rekam jejaknya bagus. Risikonya memang besar, ya seperti kasus ini. Ini kayak dilema klasik gitu. Bayangin aja, ada koki selebriti minjemin namanya ke restoran. Dia nggak masak tiap hari, cuma desain menu. Kalau suatu hari makanan di sana bikin orang keracunan, seberapa besar tanggung jawab si koki? Secara hukum mungkin kecil, tapi secara moral dan reputasi. Nah, itu yang jadi pertanyaan besar buat SMM di sini. Dan dilema itu kelihatan banget di lapangan. Ada momen tegang waktu seorang peserta yang ternyata wakil wali kota Bengkulu, Bapak Roni Tobing, maju dan mempertanyakan posisi SMM. Argumen beliau logis banget. Buat orang awam, judul SMM Goes to Bengkulu Fit Pasha SF itu kan dibacanya satu kesatuan, susah misahinnya. Di mata mereka, ya SMM itu bagian dari acara. Tentu saja, persepsi publik kan nggak peduli sama detail kontrak di belakang panggung. Buat peserta yang udah bayar jutaan, perjalanan ratusan kilometer, ya nama SMM itu jaminannya. Dwi Kamal dari SMM di lapangan udah coba lurusin. Dia bilang tegas, kami bukan panitia. Dari SMM sebatas meminjamkan tim juri saja. Sampai sekarang penanggung jawabnya tidak ada, tentu kami tidak bisa menjalankan lomba. Tapi ya gitu, di tengah situasi yang udah panas, penjelasan teknis kayak gitu susah diterima. Betul, emosi udah keburu naik. Dan suara dari komunitas di media sosial juga nunjukin ekspektasi yang tinggi itu. Ada satu komentar yang nusuk banget, bunyinya, SMM itu bukan nama ecek-ecek, udah besar dan eventnya udah banyak, masa bisa kecolongan begitu? Ini nunjukin kalau publik ngerasa SMM dengan nama besarnya itu harusnya punya semacam pengaman lah, atau paling nggak pegah jaminan dari EO-nya. Persis, publik menuntut akuntabilitas yang lebih dari sekedar kami juga korban. Mereka lihat SMM itu penjaga gawang kualitas, yang harusnya lebih selektif lah minjemin namanya. Oke, jadi SMM udah angkat tangan. Terus nasib ribuan peserta yang udah di lokasi gimana? Pasti mereka nggak tinggal diam kan? Nah, di sini situasinya benar-benar pecah. Semua kekecewaan yang udah dipendam berjam-jam itu akhirnya meledak. Dari rekaman video yang kita lihat, suasana yang tadinya tegang jadi anarkis. Orang-orang mulai gerak ke arah panggung dan, ya, menjarah trofi-trofi mewah yang udah dipajang. Suasananya kacau banget. Itu pemandangan yang ironis banget ya. Trofi yang harusnya jadi simbol kemenangan, jadi barang jarahan. Terdengar teriakan-teriakan, ada yang bilang ini buat ganti ongkos bensin, ada yang teriak ini buat barang bukti laporan polisi. Ini udah bukan soal lomba burung lagi, ini udah jadi luapan amarah massa yang ngerasa ditipu mentah-mentah. Trofi itu satu-satunya hal nyata yang bisa mereka pegang dari semua janji manis acara itu. Ini luapan frustrasi yang nggak bisa dihindari ketika ratusan orang merasa haknya dirampas dan nggak ada satupun pihak yang bisa dimintai tanggung jawab di lokasi. Setelah penjarahan itu, langkahnya jadi lebih serius. Perwakilan peserta dari berbagai daerah, termasuk tim dari Jogja, kumpul dan sepakat buat bikin laporan polisi bareng-bareng. Dugaannya penipuan. Dan di tengah kekacauan ini, ceritanya jadi makin gelap, makin tragis. Muncul kabar yang susah dipercaya. Katanya, Hadi Pasha, orang yang dicari-cari itu, ditemukan terbaring di rumah sakit karena diduga coba bunuh diri minum racun. Ini mengubah semuanya dari kasus penipuan jadi tragedi kemanusiaan. Benar-benar tragis. Tapi ada satu pihak lagi yang posisinya paling sulit di sini, yang mungkin sering kita lupa. Komunitas kicau mania lokal Bengkulu. Mereka ini kan korban ganda. Ikut rugi materi iya, tapi yang lebih parah, mereka nanggung malu yang luar biasa. Nama kota dan komunitas mereka tercoreng. Betul banget. Dalam wawancara, perwakilan mereka, Om Heri Balok, jelasin posisi sulit itu. Mereka inisiatif koordinir laporan ke polisi itu bukan buat cari sensasi, tapi murni buat pulihin kehormatan komunitas dan bantu tamu-tamu dari luar daerah. Mereka ngaku terhipnotis sama gaya Hadi Pasha yang meyakinkan banget. Ternyata Hadi Pasha ini bukan orang asli Bengkulu, tapi pendatang. Komunitas lokal merasa hancur banget. Ada yang bilang sampai malu mau ikut lomba di luar kota setelah kejadian ini. Ini nunjukin betapa dalamnya luka yang ditinggalkan. Ini bukan cuma soal finansial. Ini cerminan dari model bisnis high risk, high reward di dunia event hobi.
Penyelenggara itu seringkali ngandelin penjualan tiket di hari H buat nutupin biaya operasional yang udah gede di depan. Kayak sewa lokasi, fee buat nama besar kayak SMM, pas ada satu elemen goyah, dalam hal ini kehadiran penyelenggara itu sendiri, seluruh struktur keuangan dan kepercayaan langsung ambruk kayak rumah kartu. Melihat semua dampak ini, terus respons SMM gimana setelah kejadian? Pastinya mereka nggak diem aja kan? Penting banget buat kita lihat. Ko Apang, ketuanya SMM, muncul di video klarifikasi. Raut mukanya serius banget, dia ngaku ini pukulan berat. Dia bilang ini cobaan pertama kali selama 5 tahun SMM berdiri. Dia juga tegas bilang, SMM merasa tertipu. Ini bukan cuma minta maaf, tapi pengakuan kalau sistem mereka punya celah. Ini wake up call yang keras banget. Lalu pelajaran spesifik apa yang mereka ambil? Apa yang bakal mereka ubah ke depannya? Ko Apang ngejelasin beberapa langkah konkret. Pertama, mereka bakal jauh lebih selektif milih mitra kerjasama. Nggak akan gampang percaya lagi. Kedua, dan ini yang paling penting, mereka harus lebih jelas dari awal komunikasiin model kerjasamanya ke publik. Mereka bahkan ngaku desain brosur event Bengkulu ini jadi bahan evaluasi. Karena secara visual, seolah-olah SMM itu penyelenggara utamanya. Ini soal transparansi total. Jadi, bisa dibilang ini pelajaran yang sangat mahal ya bagi semua pihak? Sangat mahal. Anda tahu, di luar semua analisis teknis soal manajemen acara dan model bisnis, pada akhirnya ini cerita tentang ratusan orang yang hobinya, passionnya, dihianati. Mereka nabung perjalanan ratusan kilometer, itu bukan cuma buat hadiah, tapi buat kebanggaan, adu gengsi, ketemu komunitas. Rasa kecewa karena kepercayaan dikhianati itu jauh lebih dalam dari sekadar rugi uang. Kalau kita rangkum, ini adalah kisah sebuah acara super prestigius yang berakhir dengan pembatalan di hari H, penjarahan trofi, laporan polisi, dan reputasi banyak pihak yang hancur. Dan kalau ditalik benang merahnya, semua kekacauan ini berawal dari absennya satu orang di momen paling krusial, sang penanggung jawab acara. Nah, bagi Anda para pendengar, ini jelas bukan sekedar cerita gagalnya lomba burung. Ini adalah studi kasus yang relevan banget tentang betapa rapuhnya sebuah kepercayaan, betapa krusialnya kejelasan dalam kemitraan, dan konsekuensi dahsyat yang bisa terjadi ketika sebuah nama besar dipinjam tanpa ada pengawasan dan tanggung jawab yang ketat. Dan insiden ini meninggalkan satu pertanyaan besar yang masih menggantung bahkan setelah sebuah klarifikasi. Ketika sebuah brand yang Anda percaya terlibat dalam sebuah acara, meskipun peran mereka hanya sebagai tamu atau vendor, di manakah batas tanggung jawab moral mereka dimulai dan berakhir? Ini sesuatu yang perlu Anda renungkan saat melihat kolaborasi-kolaborasi serupa di bidang apapun di masa depan.